Udah nggak apa-apa, udah deh aja yang tahu. Abang masih pen. Enggak nyedot ya? Iya. Oh lihat. Udah bisa mau pulang. Iya. Nah ini sini deh. Apanya yang nyedot sih? Dari belakang Bu. Mana nyedot ini loh, nyedot cairan. Tadi nyedot. Tadi nyedot tau Bu? Iya, ini udah Ini kasih. mau pelan ya, Bu? Ini Itu diputer-puter. ini ngaruh nggak? Minimal maksimal. Nah, coba. Power. Udah mantap. Keras coy. Dulu sih pen. Puterin sendiri. Apa dia ngomongin? Gak Gak ada tenaganya katanya. Dasar. Buru-buru kan ini. Ini udah nyedot ya ininya. Jadi sorry, harus ke pantum loh ininya. Kan nggak mungkin ke manusia. Itu Paris aja. Hah? Ya udah pantai sini deh biar ini ya. Soalnya sana nggak ada nyolongnya. Pemeriksaan fisik. Gunakan kalau pada pasien ngapain melakukan pemeriksaan fisik, orang udah ada gitu, tapi tetap secara teori harus dilakukan pemeriksaan fisik. Itunya saksen apa itu perlakuannya? Kan pada pasien yang nggak sadar, tapi tetap kita perlak. Kenapa harus diperlak? Karena biar nggak Tumpah-tumpah. Iya, biar bajunya pasien itu tidak Terkena. dan megangnya seperti itu. Jadi Nih model situ. jadi dalam enggak jadi ininya satu tangan. Muter gitu Bu. Iya kan pakai handscon. Terus. Jadi pas nyedot ininya nekan gitu. Hidupin Bu. Coba. Dalamnya ini kalau dia ini kan nggak pakai alat kan? Dalamnya ini maksimal itu 5 cm. Mana senti? Ada senti nggak? Nggak ada, mau ada garis. Nggak ada ukuran. Biar kurang lebih segini lah. Ya. Masuknya itu kalau zaman ibu dulu diputar searah jarum jam. Tapi sekarang nggak boleh. Kamu masukin aja. Masuk aja. Habis itu lakukan di sini, ya. Masukin lagi. Ya. Satu kali memasukkan itu nggak boleh lebih dari 5 detik. Oh. Ya. Satu kali memasukkan nggak boleh lebih dari 5 detik. Udah gitu kedalaman ini itu harus kalian apa? Karena nanti pasti nanya kedalamannya ini nggak boleh lebih dari 5 cm. Kayaknya segini dari 5 cm-nya itu. Kalau dia itu menggunakan dilakukan pasang gigel atau pasang dengan kan dia itu kan ada di kalau di ICU itu dipasang ventilator. Alat ventilatornya itu panjangnya itu kurang lebih 20 cm. Jadi kamu itu ngambilnya itu berarti boleh sampai 20 cm masuk. Jadi kurang lebih segini. Jadi boleh masuk sampai ke dalam. Jadi sampai alatnya. Jadi sampai ujung alat. Jadi alat itu balik. Yang bulat gitu. Ada di sini. Sebelah tutup ya. Kalau ventilator kita kayaknya nggak punya deh. Pokoknya segitu deh ininya ya. Kalau pokoknya ininya masukinnya. Ya. Udah gitu lamanya melakukan suction itu harus diperhatiin. Lamanya melakukan suction. Kalau zamannya ibu dulu lamanya itu boleh. Maksudnya lama sampai dia itu bersih dan nggak ada baru berhenti. Tapi ternyata hasil penelitian itu dilakukan kita suction itu akan mempengaruhi gas. Ya, gas daripada pasien. Jadi yang nyedot bukan hanya sekretnya aja yang ikut kesedot itu, O2-nya juga ikut kesedot, CO2-nya juga
dimasukkan, dia akan mempengaruhi PO2 dan PCO2. Makanya untuk sekali ini boleh diulang itu secara teori adalah 3 kali. 3 kali. Ya. 3 kali berarti tadi 1 menit berapa? 1 kali melakukan suction maksimal berapa? 5 menit. 5 detik. Ya, detik. habis itu kita cuci ke sini baru kita lakukan lagi. Ya. Maksimal melakukan suction itu nggak boleh lebih dari 5 menit. Jadi 3 kali memasukkan itu nggak boleh lebih dari 5 menit. Secara teori sehari boleh berapa kali diulang? 3 kali, 6 jam sekali. Tapi kan cuma 3 kali memasukkan kan nggak begitu banyak kan ya. Secretnya masih banyak itu. Boleh dia itu diulang dengan mengistirahatkan pasien itu 1 jam. Istirahatin 1 jam, ulangin lagi, tapi dengan catatan berarti dokter yang ini harus tahu. Jadi kalau dokter nggak ada di tempat kita lapor, dok ini masih banyak secretnya, apakah boleh diulangin lagi gitu. Jadi kita masukin lagi itu dengan maksimal nggak boleh lebih dari 3 kali pemasukannya itu, dan lamanya nggak boleh lebih dari 5 menit. Tapi banyak di rumah sakit itu nggak 5 menit melakukan suction. Mereka ngambil yang maksimalnya, jadi 5 sampai 15 menit. Mereka ngambil yang maksimalnya 15 menit gitu itunya lakukan. Ya. Tuh, jadi diulang 3 kali secara teori 3 kali sehari, tapi boleh diulang kembali kalau dokternya mengizinkan, dengan catatan diistirahatkan 1 jam. Sama juga dengan inhalasi. Inhalasi secara teori bisa diberikan 3 kali sehari, boleh dilakukan inhalasi ulang setelah diistirahatkan 1 jam. Jadi kalau inhalasi sebenarnya sih nggak mempengaruhi gas darah, cuman mempengaruhinya itu adalah obatnya, jadi kelebihan obatnya. Jadi ini aja yang untuk suction sama inhalasi. Ada yang ingin tanyakan? Apa lagi ya? Udah itu aja sih, sama stetoskop kan untuk melakukan pemeriksaan. Walaupun kita udah lihat nih orang pasiennya banyak secret, pasiennya udah dirawat udah 3 hari nggak sadar gitu kan, nggak perlu sebenarnya, tapi kita harus siapkan Stetoskop. Takut banget.